Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita berdoa bareng-bareng semoga wabah virus corona ini segera berakhir, sehingga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa pembelajaran langsung, tidak hanya melalui video seperti sekarang. Oke. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang ilmu mawaris. Ilmu mawaris sendiri dalam fikih Islam disebut juga sebagai ilmu faraid. Nah, ilmu faraid atau ilmu mawaris ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Ini semuanya diatur dalam fikih Islam. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, pembagian harta warisan ini sudah disebutkan secara rinci bagian-bagiannya. Nanti kan ada ayah dapatnya berapa, ibu dapatnya berapa, itu dalam surat An-Nisa disebutkan secara rinci. Saking pentingnya kedudukan ilmu mawaris ini, karena kita tahu sendiri yang namanya harta itu kalau nggak diatur seperti itu pasti akan terjadi perebutan. Kadang ada orang yang sampai rela membunuh saudaranya, ada yang sampai bertengkar dengan kakak adiknya karena rebutan harta. Makanya dalam Islam ini sudah diatur sehingga tidak boleh menyalahi dari aturan yang sudah ditetapkan. Dalam ilmu mawaris sendiri itu ada 3 rukun. Ada 3 rukunnya. Yang pertama itu adalah waris. Waris sendiri itu adalah orang yang mendapatkan harta warisan. Rukun yang kedua itu adalah muwaris atau orang yang meninggal dunia, orang yang meninggalkan harta warisannya. Yang ketiga itu adalah maurus, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Itu rukunnya ada 3 ya, waris, muwaris, maurus. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita membagi harta warisan. Jadi enggak langsung ada orang yang meninggal dunia terus hartanya dibagi, itu enggak, tapi ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah zakat. Dalam arti misalkan ada orang yang meninggal dunia, ternyata beliau itu belum membayarkan zakat atas harta yang dimiliki, maka zakat itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, dibayarkan, baru sisanya untuk waris. Nah, tapi ada yang kedua juga. Setelah zakat selesai, kemudian dilihat untuk belanja. Belanja itu dalam hal ini bukan berarti shopping ya. Belanja itu maksudnya adalah buat keperluan pengurusan jenazahnya. Misalkan untuk pembeli kain kafan, untuk biaya pemakaman, untuk biaya penguburan dan lain sebagainya, itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada orang yang meninggal dunia terus hartanya langsung dibagi sama anak-anaknya. Giliran mau beli kafan, mau ngubur, iki uangnya ambil di mana? Ambil dari siapa? Itu nggak ada yang mau menanggung. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian setelah zakat, belanja itu adalah utang. Utang juga harus diselesaikan. Seperti kalian tahu, utang itu kan harus dibayar. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia, misalkan hartanya di total 50 juta, ternyata dia punya utang 20 juta, ya berarti yang 20 juta itu diserahkan dulu buat utang. Nanti yang 30 baru dibagi untuk warisan. Jangan sampai dibagi terus hutangnya nggak dibayar. Itu nanti akan gondeli mayitnya di akhirat nanti. Terus yang keempat itu adalah wasiat. Wasiat itu adalah pesan dari mayit sebelum meninggal dunia. Misalkan sebelum meninggal dia bilang, nanti mobilnya jangan dijual, nanti mobilnya kalau saya meninggal dunia dikasihkan ke masjid saja. Ya berarti mobil itu bukan termasuk harta yang dibagi untuk waris, tapi sudah diwasiatkan untuk masjid. Nah, wasiat sendiri itu ada batasannya, tidak bisa semua harta diwasiatkan, hanya sepertiga saja, sepertiga hartanya. Misalkan hartanya 90 juta, berarti yang bisa diwasiatkan itu hanya 30 juta. Tidak boleh semua, jadi nggak boleh kayak sinetron semua hartanya dikasihkan ke satu anak, itu nggak boleh, walaupun wasiat dari mayitnya. Nah, saya rasa itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, bisa lewat timeline di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan.